Assalamualaikum. Hai semua, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri bagian pertama untuk mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Sebelum kita belajar, apa kalian tahu gunanya belajar limit? Kakak yakin pasti banyak dari kalian yang tidak tahu, bukan? Fungsi limit, baik aljabar maupun trigonometri, memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Hanya saja, penerapannya selalu bersama-sama dengan bidang ilmu yang lain, sehingga banyak dari kita yang tidak menyadarinya. Seperti di bidang ekonomi, fungsi limit dapat digunakan untuk menghitung dan memperkirakan sesuatu seperti fungsi permintaan dan penawaran. Lalu, di bidang kedokteran, fungsi limit dapat digunakan untuk menghitung luas daerah jantung yang mengalami kerusakan. Kemudian, di bidang geografi dan sosiologi, fungsi limit dapat digunakan untuk optimasi dalam industri dan kepadatan penduduk. Dan di bidang ilmu fisika, fungsi limit dapat digunakan untuk menghitung kekuatan arus besi apabila bergesekan dengan air asin pada teknologi perkapalan. Selain dari yang telah dijabarkan, masih banyak manfaat fungsi limit lain yang dapat kalian cari tahu sendiri, baik melalui buku atau internet. Sebelumnya, di kelas 11 kalian sudah belajar tentang limit fungsi aljabar. Contohnya, limit X mendekati 0, 2X plus 3. Yang berarti, semua variabel X pada fungsi 2X plus 3 akan diganti dengan 0, sehingga menjadi limit X mendekati 0, 2X plus 3 sama dengan 2 dikali 0 ditambah 3 sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Pertanyaannya adalah, bagaimana mencari hasil dari limit fungsi trigonometri seperti limit X mendekati pi per 2 sin X? Pertama-tama, kerjakan seperti limit fungsi aljabar, di mana variabel X pada fungsi sin X kita ganti dengan pi per 2, sehingga menjadi limit X mendekati pi per 2 sin X sama dengan sin pi per 2. Apakah kalian masih ingat nilai sin pi per 2? Jika tidak, perhatikan tabel trigonometri di samping. Pada tabel terdapat baris sin, cos, tan, cosec, sec, dan kotan. Carilah baris sin dan buat kotak untuk menandainya. Kemudian, carilah kolom yang memuat pi per 2 dan tandailah. Lalu, tandai bilangan yang merupakan pertemuan dari baris sin dan kolom pi per 2. Itulah hasilnya. Jadi, limit X mendekati pi per 2 sin X sama dengan sin pi per 2 sama dengan 1. Mudah bukan? Sekarang, bagaimana jika kita mau mencari nilai limit X mendekati pi per 2 sin X ditambah cos X? Caranya sama seperti sebelumnya. Pertama-tama, kerjakan seperti limit fungsi aljabar, di mana setiap variabel X pada fungsi sin X ditambah cos X kita ganti dengan pi per 2, sehingga menjadi limit X mendekati pi per 2 sin X ditambah cos X sama dengan sin pi per 2 ditambah cos pi per 2.
Sekarang, coba kalian perhatikan pada tabel di samping. Sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa nilai sin pi per 2 adalah 1. Jadi, sekarang kita hanya perlu mencari nilai cos pi per 2. Pertama-tama, carilah baris cos dan buat kotak untuk menandainya. Lalu, tandailah bilangan yang merupakan pertemuan dari baris cos dan kolom pi per 2. Itulah hasil dari cos pi per 2. Sehingga limit x mendekati pi per 2 sin x ditambah cos x sama dengan sin pi per 2 ditambah cos pi per 2 sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Demikian pembelajaran kita pada sesi ini. Sampai jumpa di sesi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.